adanya selaku dosen pendidikan warga negara. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan yang berjudul Kewarganegaraan dan Pengakuan Budaya Lokal Tantangan Multikulturalisme di Era Modern Indonesia. Bersama saya Maulana Zahid Putra. Saya Sanadika Maulana. Kita mulai pembahasan dari yang pertama. 1. Kewarganegaraan dan multikulturalisme di Indonesia. Kewarganegaraan di Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 1.340 suku, bangsa, dan 700 bahasa, mencerminkan kompleksitas dan kekayaan budaya yang luar biasa. Konsep kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya mencakup aspek politik dan hukum, tetapi juga melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap keragaman budaya yang menjadi identitas bangsa. Dalam konteks multikulturalisme, kewarganegaraan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa setiap kelompok etnis memiliki hak yang setara dan perlindungan terhadap budaya mereka. 2. Pengakuan budaya lokal, masalah dan tantangan. Pengakuan budaya lokal di Indonesia seringkali terhambat oleh beberapa faktor utama, diantaranya yaitu: pertama, proses globalisasi dan modernisasi telah mengubah lanskap sosial dan budaya secara signifikan. Kedua, kebijakan publik di Indonesia seringkali tidak mempertimbangkan keunikan dan kebutuhan spesifik komunitas lokal. Ketiga, kurangnya data dan dokumentasi mengenai budaya lokal juga menjadi masalah. Ketiga, kebijakan publik dan perlindungan budaya. Kebijakan publik di Indonesia telah berupaya untuk melindungi budaya lokal melalui berbagai peraturan dan undang-undang. Upaya perlindungan budaya juga mencakup program-program pelestarian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti program revitalisasi seni tradisional dan pengembangan museum budaya. Dalam konteks internasional, kebijakan serupa di negara lain dapat memberikan wawasan tambahan. Di Kanada, misalnya, kebijakan multikulturalisme telah dirancang untuk merayakan dan melindungi keragaman budaya. 4. Pendidikan multikultural sebagai solusi. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keberagaman budaya dan mengurangi ketegangan yang mungkin timbul. Pendidikan multikultural dapat membantu generasi muda menghadapi dan menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Pendidikan multikultural yang efektif harus mencakup studi mendalam tentang sejarah, seni, bahasa, dan praktik budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kelima, globalisasi dan dampaknya terhadap budaya lokal. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada cara hidup masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sementara globalisasi menawarkan peluang ekonomi dan akses ke informasi, ia juga membawa tantangan berupa penurunan nilai-nilai budaya lokal. Namun, globalisasi juga memberikan kesempatan untuk mempromosikan budaya lokal di pasar global. Media sosial dan teknologi digital memungkinkan komunitas lokal untuk memperkenalkan budaya mereka ke audiens internasional. Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok memungkinkan berbagi informasi dan praktik budaya secara luas yang dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap budaya lokal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan dan multikulturalisme di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga dan melindungi keberagaman budaya. Meskipun memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, penerapan prinsip-prinsip multikulturalisme sering terhambat oleh konflik antara kepentingan pembangunan dan pelestarian budaya, serta oleh globalisasi yang mengancam keanekaragaman lokal. Mungkin hanya itu. Ada yang mau disampaikan dari Bapak? Penyaga nama Muhammad Billy, NIM 243111159. Penyaga pernyataan bahwa penerapan konversi internasional sering menghadapi hubungan tapi selalu menyederhanakan realitas. Banyak langkah konkret
telah dilakukan seperti pengakuan terhadap masyarakat adat melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2014 dan pengakuan hutan adat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 35 garis miring PUU X garis miring 2012. Mungkin bisa ditanggapi. Izin menjawab ya. Ya, Menanggapi Mas. Namun implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya merata. Beberapa komunitas adat masih menghadapi konflik lahan dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang lebih kuat serta partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Lagi, Saya Sagani kedua. Saya Melisa Taina dengan tim 151. Jurnal Anda menyatakan bahwa pendidikan multikultural belum terintegrasi dalam kurikulum. Namun kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya sudah mulai memasukkan muatan lokal yang menekankan pengenalan budaya dan kearifan lokal. Mungkin bisa ditanggapi. Ini menanggapi pertanyaan Mbak Lisa. Meskipun kurikulum Merdeka Belajar telah memasukkan muatan lokal, implementasinya masih belum merata. Banyak sekolah belum mengintegrasikan materi budaya lokal secara mendalam karena keterbatasan pelatihan guru dan bahan ajar. Pendidikan multikultural membutuhkan dukungan lebih untuk memastikan pelaksanaannya efektif di seluruh Indonesia. Sudah menjawab? Sudah. jadi Saya izin menyangga. Nama Anita Rinfodianti dengan link terakhir 155. Di jurnal Anda itu terdapat pernyataan bahwa kebijakan publik sering tidak mempertimbangkan kebutuhan komunitas lokal terlalu liberal. Banyak daerah yang telah berhasil mengintegrasikan budaya lokal dalam kebijakan pembangunan seperti pengembangan pariwisata berbasis budaya di Yogyakarta dan Bali. Itu bagaimana ya bisa ditanggapi? Menanggapi keberhasilan daerah seperti Yogyakarta dan Bali tidak mencerminkan kondisi keseluruhan Indonesia. Banyak daerah, terutama yang terpencil, masih menghadapi kebijakan pembangunan yang sering mengabaikan kebutuhan komunitas lokal, seperti konflik lahan dan pengabaian kearifan lokal. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah. Terima kasih. Izin menyangga. Nomor Radikal Pidana Desi terakhir 144. Jurnal menyatakan bahwa globalisasi membawa homogenisasi budaya, tetapi tidak sepenuhnya benar. Globalisasi juga membuka peluang bagi budaya lokal untuk dikenal secara global, seperti yang terjadi pada Bali, Lampung, dan Medan, yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Kemudian ini memberi tanggapan. Meski globalisasi memberikan peluang, ancaman homogenisasi tetap ada, terutama dalam konsumsi budaya populer yang seringkali didominasi oleh budaya barat. Solusi terbaik adalah memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat identitas budaya lokal, seperti yang telah dilakukan melalui platform media sosial. Ini itu. terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.